Pemirsa Update Petang sudah hadir Putra-Putri Glamor 2026 di studio Jawa Pos TV. Langsung saja kita sapa. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Aduh, senang sekali sudah rame di studio Jawa Pos TV dengan pastinya generasi-generasi muda yang masih kecil-kecil tapi prestasinya luar biasa. Dari Putra-Putri Glamor di sini sudah ada Kak Mica dan juga Kak Ririt. Dan pastinya Bu Carla. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Baik. Di yang bawah yang kecil-kecil ini juga boleh ya kasih pengen dengar suaranya nih. Dari yang sebelah sana dulu, perkenalkan dirinya boleh sayang? Mic-nya dikasih ke Rosa Laras, betul? Iya, coba perkenalkan dirinya dulu sayang. Perkenalkan, nama saya Rosa Laras Auril Zain. Saya umur 9 tahun, kelas 3 SD. Dan saya asal Sidoarjo. Asal Sidoarjo. Tepuk tangan dong untuk Rosa Laras. Rosa Laras, dulu pengen tahu dulu motivasinya ikut Putra-Putri Glamor apa sih? Motivasi saya ikut Putra-Putri Glamor ingin menambah pengalaman dan mengembangkan bakat di dunia modeling. Gitu, baik. Kita ke sebelahnya ya, boleh dikasihkan mic-nya ke sebelahnya. Ada siapa sayang? Hilman. Coba Hilman perkenalkan diri dulu. Selamat malam permisa di rumah dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Hilman Kaisang Boku Savanti. Biasa dipanggil Hilman. Umur saya 7 tahun. Asal saya dari Lamongan, Jawa Timur. Sekolah saya di SD Islam Zawiyah Al-Azhar. Saya senang sekali hadir di sini. Salam kenal semua. Nah, kalau tadi Rosa udah dikasih tahu nih apa motivasinya ikut pageant ini. Kalau Hilman apa nih motivasinya? Motivasi saya adalah menjadi pemenang ya? Ya. Pastinya ya? Ya. Oke, baik. Kita ke sebelahnya. Ini ada siapa si cantik di sebelahnya Hilman? Kasih mic-nya, Dit. Halo, perkenalkan nama saya Naura Medina Azara, umur saya 6 tahun, saya dari Gresik. Sekolah saya ada di TK Irada. Kalau motivasinya ikut pageant ini apa, Naura? Motivasi saya jadi model terkenal. Oh, jadi model terkenal, keren sekali. Oke, di sebelahnya ada siapa sayang namanya? Ya, kenalkan. Namanya perkenalkan dirinya coba. Halo. Halo, perkenalkan Nama saya nama saya Keisha Kiana Keisha Umur? Sabila. Umurnya berapa? Umurnya 5 tahun. Umur 5 tahun. Kita tepuk tangan sekali lagi untuk adik-adik cantik, ganteng, masih kecil tapi berprestasi ini. Hebat sekali. Saya mau ke Kak Mica dulu nih. Iya. Kak Mica, ini kan generasi-generasi muda ya. Masih kecil-kecil tapi udah berani mengikuti pageant. Tapi sebetulnya kenapa generasi muda ini perlu mengikuti pageant ini, Kak Mica? Baik, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Menurut saya, kenapa generasi muda disarankan mengikuti pageant? Itu karena menurut saya, pageant itu bukan tentang beauty saja, tetapi juga tentang building character, confidence, and also leadership. Generasi muda perlu memiliki keberanian untuk berkembang dan tentunya siap menjadi inspirasi. Because young people is the leader of the future who can create a positive impact for society. That's all. Jadi memang generasi muda ini adalah generasi-generasi yang harus nantinya memberikan impact positif gitu ya. Oke, baik. Kita ke Bu Carla dulu nih, Ibu. Ibu di sini sebagai pendiri, betul? Iya, betul. Jadi apa Ibu motivasinya mendirikan pageant ini, Bu Carla? Pertama-tama saya ingin anak-anak yang belum mengerti namanya dunia model itu menjadi mengerti, begitu. Lagian juga saya pengen menjadikan anak-anak lebih mengerti oh ini lo vision, oh ini lo model begitu. Jadi lebih terkenal lagi begitu.
Baik, jadi perbedaannya dengan ajang lain seperti apa nih? Kalau Vision itu sangat beda ya Kak, sama seandainya model-model istilahnya tuh ada yang lain. Vision itu khusus untuk baju yang seperti umpama dari busananya, dia harus memang betul-betul Vision. Oke, baik. Berbicara mengenai busana, nah sudah hadir juga nih desainer kebanggaan pastinya ya. Betul. Dari Gria Busana by Ririt. Mbak Ririt ya? Mbak Ririt, apa inspirasi utama dalam menciptakan desain untuk putra-putri glamour ini Mbak Ririt? Saya ya terinspirasi dari keanggunan, modern style yang sesuai dengan karakter anak muda, sehingga mereka lebih percaya diri lagi. Oke, jadi inspirasinya kalau biasanya dapatnya itu dari mana nih Mbak? Mungkin dari film atau dari mana nih Mbak Ririt? Jam terbang ya, kita ke ini tiap ada event kita mengikuti acara fashion seperti itu. Jadi akhirnya datang sendiri inspirasinya ya Mbak Ririt. Betul. Oke. Saya mau ke yang kecil-kecil lagi nih dulu nih. Ada Rosa Laras ya, Rosa Laras. Balikin lagi. Nanti katanya Januari akan dikirim lomba ke Singapura, bener? Waduh, gimana perasaannya Rosa nih? Nanti akan dikirim. Senang sekali karena ini pertama kali ke Singapura. Pertama kali ke Singapura. Terus persiapannya udah banyak belum? Sudah. Sudah ya pastinya ya. Oke, kalau ini semuanya akan dikirim ke Singapura atau enggak nih? Hilman sama Naura. Ayo ke Hilman. Hilman juga? Ya. Jadi gimana nih Hilman? Aslinya sih pengen, tapi untuk saat ini saya merasa masih banyak yang harus dipelajari. Contohnya mempersiapkan mental saya dan bakat saya. Oh, jadi nanti kalau sudah siap pastinya akan ke sana juga ya, Hilman ya. Oke. Kita ke Naura sekarang. Naura? Naura juga yang mau dikirim ya ke Singapura ya? Gimana persiapannya? Persiapan saya mau jalan model sama public speaking. Public speaking. Udah latihan berarti ya? Udah. Oke, pokoknya good luck nanti ya untuk ke Singapura ya. Iya. Untuk ajang selanjutnya. Kita ke Kak Mica dulu nih. Kak Mica kalau tadi sudah dijelaskan oleh Bu Carla ya untuk perbedaannya. Tapi dari Kak Mica sendiri mungkin ada tambahan apa perbedaan dari ajang lain mungkin Kak Mica? Terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya, apa yang membedakan ajang ini berbeda dari ajang yang lainnya? Itu karena kami tidak hanya mencari penampilan yang menarik, tetapi juga attitude dan kualitas diri. Because true beauty is not seen from the outside, but also intelligence, a good personality, and also a good heart. Oke, good heart itu penting banget ya pastinya. Baik pemirsa update petang, jangan beranjak kemana-mana karena nanti di segmen selanjutnya kami masih akan berbincang-bincang juga dengan putra-putri Glamour 2026. Masih ada yang lain pastinya, jadi jangan kemana-mana, tetap di update petang. Pemirsa update petang masih dengan putra-putri Glamour 2026 di studio Jawa Pos TV. Kalau tadi yang kecil-kecil sudah berbicara, nah kali ini sudah berganti dengan yang sedikit lebih besar nih. Sudah ada siapa nih di studio Jawa Pos TV? Yang pertama ada siapa saya? Ya, perkenalkan nama saya Nila Salsabila Putri. Hai, perkenalkan nama aku Nafa Almira Salsabila. Oke, kita ke Nafa dulu ya. Nafa, juara? Runner up 2. Runner up 2 Putri Glamour 2026. Betul? Iya. Kelas berapa, Nafa? Kelas 4. Kelas 4, berarti umurnya? 10. 10 tahun. Nafa, apa yang Nafa rasakan waktu akhirnya Nafa terpilih sebagai second runner up nih di Putra Putri Glamour 2026? Awalnya
cukup deg-degan. Tapi saya bangga dengan diri saya sendiri karena bisa memenangkan putra-putri glamor. Nyangka nggak waktu itu? Enggak. Tapi akhirnya bisa memberikan hasil terbaik ya. Iya. Dan akhirnya keluar sebagai second runner up gitu. Oke, kita ke Nila dulu. Kalau Nafa tadi kelas 4 ya sayang ya. Kalau Nila? Kelas 1 SMA. 1 SMA. Nah, Nila sebagai juara Runner up 2. runner up 2. Iya, putra-putri glamor tahun 2025. Oh, tahun 2025. Oh, berarti kalau Nila 2025, Nafa 2026. Oke. Nila, apa saja motivasi buat teman-teman nih yang lainnya agar bisa masuk ke putra-putri glamor? Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Motivasi saya untuk membagikan kepada anak-anak di luar sana yang ingin mengikuti ajang putra-putri glamor. Saya ingin menjadikan ajang putra-putri glamor sebagai wadah untuk mencari kelebihan kalian masing-masing di versi terbaik kalian. Karena arti glamor bukan hanya karena penampilan mewah, tapi tentang kepercayaan diri dan mengasah bakat dan kemampuan kalian masing-masing. Terima kasih. Jadi memang setiap orang pasti punya kelebihan ya, dan di ajang ini Iya. gitu kelebihan tersebut pastinya nanti bisa Iya, benar. lebih terasah lagi. Apa dulu kesulitan yang Nila rasakan, Nila, waktu karantina? Mungkin kalau kesulitan saya waktu karantina itu beradaptasi, karena di situ kita menemukan teman-teman yang baru, teman-teman yang sebelumnya belum kita kenal, dan pas waktu karantina itu kan waktunya memang padat, jadi kita harus bisa menjaga mood kita masing-masing dan kita harus bisa menjaga penampilan agar tetap oke. Berapa lama dulu karantinanya? 3 hari atau 2 hari kalau nggak salah, Kak. 2-3 hari Iya, ya. iya. Oke, baik. Untuk Nafa kalau tadi Nila juga sudah memberikan kesan atau pesan ya kepada teman-teman di luar sana, apa nih kalau dari Nafa untuk teman-teman di luar sana yang mungkin ingin daftar nih sama seperti Nafa dan juga Nila? Apa motivasi? Motivasinya itu Cari pengalaman. Menambah pengalaman. Mencari pengalaman. Mengajak teman-teman yang lain ya pastinya ya untuk ikut ya, untuk lebih mengembangkan diri, betul? betul. Oke, baik. Kita ke Kak Mica dulu nih. Kak Mica, sebetulnya apa aja syarat untuk menjadi atau mengikuti putra-putri glamor ini? Oke, untuk syarat-syaratnya cukup mudah. Tentunya putra-putri Indonesia dan yang umurnya juga sesuai dengan kategorinya dan juga mempunyai mental yang kuat untuk bisa maju seperti itu. Hanya itu saja? Hanya itu saja. Oh, jadi cukup sangat gampang ya Betul. untuk mengikuti ajang ini Ya, gitu karena ya. saya ingin membuka peluang tentunya bagi putra-putri di Indonesia agar kalian juga bisa maju ke skala internasional. Untuk batas umurnya mungkin Kak Mica? Batas umurnya paling kecil dari usia 3 tahun. 3 tahun. Untuk 3 yang tahun paling- sudah bisa ya? Betul. Oke. Untuk yang paling dewasa, usia di 25 tahun. Usia paling dewasa 25 tahun. Betul. Mungkin itu ada kategori-kategorinya? Yes, ada kategori A Kids, kategori A, B, dan D. Oke, jadi memang nanti dikelompokkan lagi gitu Betul. ya. Baik, kita ke Mbak Ririt nih. Mbak Ririt, menurut Mbak Ririt sebagai desainer ya, pastinya yang udah melanglang buana gitu. Bagaimana sebuah busana ini bisa meningkatkan rasa kepercayaan diri finalis Mbak Ririt? Kita desain sesuai dengan karakter supaya menambah kepercayaan diri para finalis di atas panggung. Jadi memang busana ini dibuat setelah Mbak Ririt melihat finalis-finalisnya terlebih dahulu, atau memang sudah Mbak Ririt buat terlebih dahulu? Kita ada fitting ya, kita sesuaikan dengan
karakter anaknya masing-masing seperti itu. Jadi pemilihan busananya memang sesuai dengan karakter anaknya masing-masing Iya, ya, supaya memang disesuaikan, cocok. Betul. Dan sang anak ini juga akhirnya menambah PD-nya gitu ya, Mbak Ririt ya. Bu Carla nih, Bu Carla, apa harapan Bu Carla untuk para putra-putri glamor ini, Bu Carla? Kalau harapan saya putra-putri glamor lebih dikenal oleh masyarakat luas. Dan juga saya ingin anak-anak tidak berhenti sampai di sini, namun bisa ke jenjang internasional. Saya ingin itu. Untuk ajang internasionalnya sudah ada kerjasama? Ada, kebetulan kita ada. Makanya kan nanti insya Allah bulan Januari kita ada pengiriman para pemenang ke Singapura. Berapa pemenang Ibu yang akan Yang saya dikirimkan? kirim itu rencana 6. 6 ya. Oke, dengan persiapan yang pastinya akan disiapkan oleh dari Yayasan Putra Putri Glamor ini ya. Betul. Oke. Maka dari itu kalau kita ini kan dalam 1 tahun ada 2. Nanti mungkin insya Allah bulan Oktober juga kita ada Wastra Batik Indonesia. Oke, jadi dalam 1 tahun akan ada 2 pemilihan. Betul. Betul. Ya, 2 event. Biasanya di bulan Oktober dan sama juga April. Biasanya. April. Oke, baik. Kita ke Kak Mica lagi nih. Kak Mica, kalau tadi harapannya Bu Carla, sekarang harapannya Kak Mica seperti apa nih untuk putra-putri glamor? Baik, just think that you're a fast learner person and you're willing to learn everything in this field, as much as they could give and as good as they want you to be. Oke, jadi memang harus jadi diri sendiri ya sebetulnya ya, tapi kembali lagi diasah untuk menjadi lebih baik ke depannya. Oke, Mbak Ririt nih, Mbak Ririt, kalau untuk di putra-putri glamor sendiri, desainernya hanya ada Mbak Ririt kah atau seperti apa nih? Ada timnya atau seperti apa Mbak Ririt? Ada beberapa. Ada beberapa, nanti kita adakan meeting untuk supaya anak-anak finalis itu tampil benar-benar totalitas seperti itu. Susah nggak Mbak Ririt? Ini kan biasanya kalau kita tahu anak-anak nih jaga moodnya gitu kan, kemudian juga nantinya mungkin biasanya perbedaan ukurannya itu agak-agak beda gitu kan ya. Dengan misalnya kalau sudah dewasa ya segitu-segitu aja gitu kan. Kalau anak-anak kan beda-beda banget. Itu ada kesulitan nggak nih Mbak Ririt? Ya pasti ada, tapi ya pasti bisa kita selesaikan lah. Bisa ya pastinya ya, pasti. optimis ya Mbak Ririt ya. Oke, baik. Ke Bu Carla lagi nih. Bu Carla, selama ini bagaimana antusias dari khususnya warga Jawa Timur ya untuk ajang pageant putra-putri glamor ini Bu? Alhamdulillah ya, putra-putri glamor diterima oleh masyarakat luas, termasuk Jambi, Palembang, Jakarta, Bandung, itu sudah pada masuk. Berarti selama ini lingkupnya juga sudah nasional ya Bu? Ya, memang kita nasional. Oh, ini betul, memang kita nasional. Oke, Ya. jadi memang sudah dari pertama awal dibuat nasional kah? Betul. Atau seperti apa nih Bu? Enggak, memang dari awal kita punya ajang ini memang langsung nasional, karena kan kita bekerja sama dengan Polindo Internasional, begitu. Jadi memang nantinya setelah menjadi pemenang putra-putri glamor, akhirnya nanti dikirim ke internasional. Betul, gitu ya, Bu Carla ya. Oke, baik. Keren sekali nih untuk putra-putri glamor 2026 dan juga pastinya di tahun-tahun sebelumnya. Dari tahun berapa? 2025. Dari 2025, 2026. Pastinya kita tunggu nanti pemenang-pemenang lainnya di tahun-tahun selanjutnya. Amin. Ya. Kak Mica, Mbak Ririt, Bu Carla dan juga para pemenang. Boleh kita tepuk tangan sekali lagi ya untuk putra-putri glamor 2026. Terima kasih banyak karena telah datang hadir di studio Jawa Post TV. Dan semoga sukses ke depannya. Amin. Sukses terus untuk putra-putri glamor dan pemirsa Update Petang. Terima kasih banyak karena Anda telah menyaksikan Update Petang selama kurang lebih 60 menit ini. Saya Asli Lupita, beserta pastinya dari putra-putri glamor 2026. Pamit undur diri, sampai jumpa dan selamat petang.